kalau kita berbicara seismogram yang tanpa noise ya, yang tanpa noise, maka kita bisa melakukan apa namanya analisa ya, baik itu di domain frekuensi maupun di dalam domain waktu ya. Jadi seismogram kalau kita analisa di dalam domain waktu ya, yang seperti yang slide pertama atau slide sebelumnya, itu adalah konvolusi dari data impuls respon atau koefisien refleksi dengan wavelet sumber ya. Ini. Nah, maka kita peroleh ini apa namanya seismogram yang bebas noise ya. Ini murni dari sumber seismik ya. Oke, nah kemudian selain kita analisa dalam domain waktu, kita juga bisa menganalisanya di dalam domain frekuensi ya. Jadi untuk masing-masing ini ya, masing-masing variabel kita bisa lakukan transformasi ya. Pertama misalkan impuls respon ini ya, impuls respon atau koefisien refleksi ini bisa kita transformasi ke dalam domain frekuensi, maka kita akan mendapatkan bentuk kurva seperti yang ada di atas ini. Ya, ini adalah koefisien refleksi ketika kita mendeskripsikannya di dalam domain frekuensi, gitu ya. Nah, begitu juga pun dengan wavelet ya. Wavelet ini ketika berada di dalam domain time ya, bisa kita transform ke dalam domain frekuensi dengan melakukan suatu transformasi Fourier ya. Fourier transform disebutnya ya. Sehingga kita memiliki wavelet yang berada di dalam bentuk atau berada di dalam domain frekuensi. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi yang ini bentuknya seperti ini, sedangkan yang ini bentuknya seperti ini. Nah, yang time ini ya, seismogram yang time dalam domain time itu pun sama ya, bisa kita transform ke dalam domain frekuensi dengan menggunakan Fourier transform ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini terlihat ya, yang runcing-runcing maka ketika ditransform ke dalam domain frekuensi dia juga memiliki bentuk yang hampir mirip yaitu spike-spike ya, lancip-lancip ya. Kemudian yang smooth ya, seperti wavelet ini ketika ditransformasi ke dalam domain frekuensi dia memiliki bentuk yang smooth juga gitu ya. Kemudian seismogram sama ya, dia spike, kemudian di dalam domain frekuensinya dia ada spike-spike-nya juga. Nah, ketika kita melakukan operasi konvolusi di dalam domain waktu, maka ketika kita sudah transformasi ke dalam domain frekuensi, kita tidak melakukan perkalian konvolusi lagi, tapi kita melakukan perkalian aljabar biasa ya, antara apa namanya impuls respon di dalam domain frekuensi dengan wavelet di dalam domain frekuensi ya, dan nanti hasilnya adalah seismogram di dalam domain frekuensi ya ini. Jadi sebelum kita masuk ke dekonvolusi, kita belajar tentang ini ya, konvolusi dulu, konvolusi. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan dekonvolusi ya, dekonvolusi. Jadi dekonvolusi itu pada dasarnya adalah kebalikannya konvolusi gitu ya. Maksudnya kebalikannya gimana? Ini kan yang pertama kita punya impuls respon ya, E dalam domain apa? Frekuensi ya. Kemudian ini kita punya wavelet ya di dalam domain frekuensi juga ya. Ini. Nah, hasilnya apa? Hasilnya seismogram ya. X di dalam domain frekuensi gitu. Nah, sekarang X ini adalah hasil perkalian antara impuls respon dengan wavelet ya, ini. Ini yang kita sebut konvolusi ya. Ini karena kan kalau di dalam domain waktu dia menjadi konvolusi ya. Nah, kalau kita mau melakukan dekonvolusi itu kebalikannya. Berarti yang kita cari adalah impuls responnya. Ya, jadi E itu sama dengan X ya dibagi W ya. Nah, itu yang disebut sebagai dekonvolusi. Jadi kebalikannya konvolusi ya. Ini dekonvolusi. Dekonvolusi ya. Jadi itu ya. Nah, sekarang kita mencoba belajar ini ya, belajar apa namanya proses pembagian ya. Jadi idealnya itu kalau
kita mau mencari impuls respon, maka seismogram yang kita miliki itu kita bagi dengan wavelet gitu ya. Nah, gimana dengan yang di dalam domain waktu? Nah, yang di dalam domain waktu berarti E ya sama dengan wavelet inverse. Nah, inverse dikonvolusi dengan seismogram ya, kebalikannya gitu. Ya, jadi ini tetap menggunakan proses aljabar biasa ya, kali bagi, tapi kalau di dalam domain waktu kita nggak bisa menggunakan seperti yang di atas ya, tapi kita menggunakan tetap menggunakan konvolusi, hanya saja waveletnya kita inverse ya untuk mendapatkan fungsi respon. Nah, berbicara tentang wavelet ya, di sini kita akan melakukan pengujian ya, pengujian yaitu eh, ya sebelum ke sini mungkin ya. Nah, di awal ya. Berbicara tentang wavelet, kita di sini akan melakukan pengujian ya. Berarti kalau kita punya wavelet ya, kemudian kita mau melakukan suatu, misalkan ini dalam domain frekuensi ya. Nah, maka idealnya satu itu adalah wavelet di dalam domain frekuensi gitu ya, dibagi dengan wavelet ya. Nah, ini idealnya satu ya. Tapi nanti ketika kita lanjut ke materi berikutnya, kita akan lihat bahwa nanti nilainya mendekati satu ya, tidak murni ini. Jadi kalau misalkan di dalam domain waktu ya, kita punya wavelet di dalam domain waktu gitu kan, T. Nah, idealnya satu itu adalah hasil perkalian konvolusi ya antara wavelet inverse gitu kan. Kita konvolusi dengan wavelet biasa ya. Jadi ini wavelet inverse fungsi T, kita konvolusi dengan wavelet fungsi T ya. Ini. Tapi aktualnya kenyataannya itu nanti ini ya itu nilainya ya W inverse dalam domain waktu gitu kan. Nah, konvolusi wavelet dalam domain waktu itu nanti nilainya mendekati satu ya, jadi tidak sama dengan satu, dia nilainya mendekati satu ini. Nah, disinilah kita mau menguji suatu inverse wavelet ya. Jadi ketika wavelet inverse-nya itu menghasilkan satu, ya ketika dikalikan dengan wavelet, maka wavelet inverse-nya itu sudah benar ya. Kalau ini sama dengan satu, berarti ini benar ya, ini oke ya. Tapi kalau ketika wavelet dikali dengan wavelet inverse ternyata hasilnya jauh dari satu, berarti wavelet inverse-nya kita salah ya itu. Nah, kenapa kita di sini belajar wavelet inverse? Karena nanti akan dipakai untuk ini ya, untuk mencari impuls respon. Jadi kita harus uji wavelet inverse-nya. Gitu. Nah, kemudian nanti ada beberapa metode ya untuk menentukan wavelet inverse ya. Itu yang pertama ada metode inverse filtering ya. Jadi inverse filtering ini adalah metode, salah satu metode dekonvolusi ya yang digunakan untuk mengembalikan deret reflektivitas atau impuls respon tadi ya yang sebelumnya kita bahas dari data seismik ya, dari rekaman data seismik. Kemudian berikutnya adalah jika sebuah operator filter A ya didefinisikan sebagai hasil konvolusi operator A ya dengan seismogram yang diketahui, maka di sini kita bisa mendapatkan impuls respon ya. Jadi nanti wavelet inverse-nya itu kita namakan sebagai filter operator ya, ini ya A ini. Kenapa sih tidak disebut wavelet inverse ya? Karena itu tadi ya. Terkadang nanti antara teoritis dengan aktual itu tidak sama ya. Aktualnya ketika wavelet dibagi dengan wavelet inverse itu nilainya mendekati satu, tidak satu tapi mendekati satu gitu ya.
Jadi itu alasannya kita mendefinisikan antara wavelet inverse dengan operator filter operator gitu ya. Jadi filter operator itu sebenarnya dia bisa berlaku, bisa disebut juga sebagai apa namanya wavelet inverse jika ketika apa namanya filter operator tersebut A ini dikonvolusi dengan wavelet itu hasilnya satu. Tapi ketika tidak satu atau mendekati satu, maka dia disebutnya operator filter ya atau filter operator. Oke, sebentar. Oke, kemudian kita masuk metode dekonvolusi yang pertama ya, yaitu menggunakan metode inverse filtering. Nah, seperti di awal tadi kita punya apa namanya seismogram ya, kita simbolkan dengan fungsi x ya. Seismogram sebagai fungsi waktu berarti x sebagai fungsi t gitu ya. Sama dengan wavelet konvolusi terhadap apa namanya impuls respon atau koefisien reflektivitas. Nah, ini yang untuk kita belajar ini kita tidak melibatkan noise dulu ya, tapi kita pure seismogram yang bebas noise ya. Jadi ini. Ini free noise seismic ya. Oke, kemudian E ini adalah suatu operator ya. E ini dihasilkan dari suatu operator filter yang dikonvolusi dengan apa namanya seismogramnya ya seismogramnya. Kemudian si E ini kita substitusi ke sebelah kiri ya, sebelah kiri, maka kita peroleh wavelet sebagai fungsi waktu, konvolusi terhadap operator filter sebagai fungsi waktu, kita konvolusi terhadap seismogram ya sebagai fungsi waktu. Gitu ya. Nah, maka kita peroleh di sini kita definisikan ya delta Kronecker ya, ini delta Kronecker sebagai fungsi T sama dengan wavelet ya sebagai fungsi waktu konvolusi terhadap A. A itu adalah operator filternya ya. Nah, dia akan bernilai satu jika dia T-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi antara wavelet dan apa operator filter itu T-nya sama dengan 0 ya, berada pada T sama dengan 0. Nah, selain di T sama dengan 0, dia nilainya 0 ya. Jadi delta ini ada dua kondisi ya di mana pada saat T-nya 0 itu nilainya 1, kemudian selain T sama dengan 0 dia nilainya 0 ya. Gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa menentukan alfa ya, alfa sebagai A ya, A atau operator filter sebagai fungsi waktu sama dengan delta di konvolusi dengan wavelet inverse ya, ini wavelet inverse ada tanda petik di atas ini namanya wavelet inverse sebagai fungsi waktu. Ya, jadi A-nya itu. Oke. Nah, itu cara menggunakan inverse filtering ya. Jadi kita mau menginverse suatu wavelet ya. Kita mau balik yang tadinya W menjadi seper W gitu ya. Tapi kalau bahasa matriknya itu berarti ketika kita punya matrik W maka kebalikannya dari W itu adalah inverse W gitu ya. Nah, sekarang inverse filtering ya. Kita masuk ke metode inverse filtering. Jadi W inverse ini adalah kebalikannya dari wavelet seismik. Jadi kalau kita punya wavelet W gitu ya, maka inverse wavelet itu adalah seper W-nya. Kalau kita analogikan ke dalam domain frekuensi ya, yang hanya mengandalkan operasi aljabar biasa tadi, maka W itu W titik ini ya, W petik ini adalah seper W gitu ya. Tapi kalau di dalam domain waktu kita tidak bisa sekedar membalikkan saja, tapi kita harus menyebutnya sebagai inverse ya, inverse. Nah, inverse filtering itu bentuknya seperti ini ya, apa namanya flowchartnya. Pertama kita punya seismic wavelet. Nanti akan kita pakai di sini ya, si apa namanya si inverse waveletnya itu. Jadi inverse seismic wavelet
kemudian kita hitung inverse-nya gitu ya, menggunakan filter operator untuk mendapatkan inverse. Kemudian inverse wavelet tersebut kita konvolusi dengan seismogram. Nah, nanti hasilnya adalah dekonvolusi seismogram. Nah, dekonvolusi seismogram ini adalah pendekatan untuk impuls respon atau koefisien reflektivitas ya itu. Jadi tujuannya kita mencari inverse wavelet itu adalah nantinya untuk kita pakai di sini gitu. Ya, gitu. Makanya kita mengikuti langkah-langkah ini ya. Oke, sebentar tadi inverse ya. Ya, itu inverse wavelet. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana mencari inverse wavelet itu gitu ya. Nah, metode yang pertama kita menggunakan inverse filtering. Pertama, misalkan kita punya wavelet nih ya. Pertama kita punya wavelet. Wavelet yang kita miliki itu nilai amplitudenya 1 kemudian minus setengah ya. Itu nilai amplitudo wavelet yang kita miliki gitu. Loh, misalkan ada yang bertanya, Pak ini kenapa nilainya hanya 2 nilai? Ya ini contoh sederhana ya, ini contoh sederhana. Kalau kalian mau contoh real, itu nanti operasinya atau penjelasannya terlalu panjang. Dikhawatirkan kalian tidak bisa paham dulu ya untuk yang konsep dasarnya. Sehingga di sini saya mengambilnya hanya 2 sampel nilai amplitude dari wavelet ya, yaitu 1 dan minus setengah ya. Ini wavelet di dalam domain waktu ya. Nah, kemudian caranya gimana sih inverse filtering itu? Nah, caranya pertama kita lakukan transformasi Z dulu dari wavelet yang kita miliki ya. Jadi transformasi Z itu kalau kita lihat ini suku pertama, ini suku kedua gitu ya. Maka suku pertama itu dipasang di paling depan dikali Z pangkat 0 ya. Kemudian suku kedua kita taruh di depannya dari Z pangkat 1 ya. Jadi ini ada Z pangkat 0, Z pangkat 1 ya. Z pangkat 0 dikali konstanta yang paling depan ditambah konstanta yang kedua dikali Z pangkat 1 ditambah konstanta ketiga kalau ada 3 bilangan ya yang di sininya dikali Z kuadrat ditambah dan seterusnya Z pangkat N gitu ya. Nah, berhubung di sini hanya 2, berarti kita hanya sampai Z pangkat 1 ya. Jadi dari 0 ke 1. Nah, ini ada 2 nilai kan, berarti 1 kita simpan di depan, minus setengah, berarti untuk konstanta di depan Z pangkat 1-nya. Gitu. Nah, kemudian inverse filter, sorry, inverse dari wavelet ya, kita peroleh dengan melakukan pembagian polinomial ya, dari transformasi Z. Nah, transformasi Z-nya kita sudah punya ini ya, maka W inverse itu sama dengan 1 per ini, W sebagai fungsi Z atau hasil dari transformasi Z-nya. Nah, hasil transformasi Z-nya kan ini ya, 1 min setengah Z. Nah, maka ditaruh di bawahnya. Ini 1 per W. Ya, W sebagai fungsi Z. Ini W inverse Z gitu. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan ini ya, pembagian ini, kalian lakukan perhitungan menggunakan deret Taylor ya. Deret Taylor, silahkan kalian buka-buka lagi deret Taylor itu seperti apa. Kemudian fungsi ini ya, fungsi yang hasil pembagian ini kalian hitung pendekatannya menggunakan deret Taylor ya. Deret Taylor itu kan suatu deret yang digunakan untuk menghasilkan fungsi untuk mendekati fungsi yang kita fungsi yang kita miliki gitu ya. Nah, kita punya fungsi ini, maka untuk fungsi yang lain yang nilainya sama dengan ini gitu istilahnya ya, kita bisa menggunakan deret Taylor, pendekatan deret gitu ya. Nah, di sini kenapa dikatakan deret ya? Karena bentuknya seperti ini ya. Z pangkat 0, Z pangkat 1, ditambah Z pangkat 2, dan seterusnya. Membentuk suatu deret gitu ya, dijumlahkan. Nah, itu disebutnya pendekatan deret Taylor ya. Gitu. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi fungsi inverse ini kita dekati dengan fungsi deret ya, menggunakan apa metodenya deret Taylor ya, deret Taylor. Oke. Setelah kita dekati menggunakan deret Taylor ya, maka kita bisa mengembalikan ini kan tadi W ya. Nah, ini kan W ini sama dengan W. Nah, sekarang W inverse-nya apa? Ini tadi W sebagai fungsi waktu lah ya, katakanlah. Nah,
Maka W inverse sebagai fungsi waktunya gimana? Nah, kita ambil konstantanya lagi ya. Kan tadi kita nempelin ini untuk konstanta ini kan ya. Pada saat kita melakukan transformasi Z. Nah, sekarang kita balik W inverse, maka kita ambil lagi konstantanya. Berarti di sini 1, kemudian koma, setengah. Nah, kalau kita mau ambil 2 suku boleh, kita cuma gini aja, 1, kemudian koma, setengah. Tapi kalau kita mau ngambil 3 suku, ya tambahkan lagi belakangnya, 1/4. Ya. Gitu. Jadi ini apa namanya, yang disebut sebagai inverse filtering ya, yang awalnya kita punya W sebagai fungsi T-nya itu bentuknya seperti ini, ya, maka kita cari W inverse-nya itu bentuknya seperti ini, gitu. Ya. Nah, sekarang bener nggak sih W inverse-nya itu ini, gitu kan ya? Ya, berarti perlu kita uji, ya. Cara mengujinya gimana? Cara mengujinya seperti ini. Jadi kita punya wavelet inverse, ya, bentuknya seperti ini. Kemudian setelah kita menggunakan metode inverse filtering ya dengan transformasi Z, kemudian dengan pendekatan Dirac Taylor juga kita dapat ini ya. Nah, ini adalah inverse waveletnya. Nah, sekarang kita uji ya. Ujinya gimana? Ujinya adalah kita konvolusi antara wavelet yang kita miliki dengan apa namanya, inverse waveletnya gitu ya. Jadi wavelet yang kita miliki kita sebut sebagai input wavelet yang ini. Nah, inverse-nya adalah ini ya gitu. Nah, harusnya apa? Harusnya W dikonvolusi dengan W inverse gitu ya. Nah, ini harusnya hasilnya apa? 1 ya, gitu ya. Nah, maka kita definisikan ya. Harusnya berarti kita memiliki nilai 1,0 gitu ya. 0 dan seterusnya. Ya, tadi kan delta tadi itu kan dia ketika di apa namanya dikali dalam T sama dengan 0 maka hasilnya 1 kan, selain T sama dengan 0 hasilnya 0. Nah, inilah ininya pemakaiannya di sini. Jadi wavelet dikonvolusi dengan wavelet inverse itu harusnya idealnya 1,0,0 hasilnya. Tapi benar nggak hasilnya ini? Gitu. Ya kita coba ya konvolusi antara inverse wavelet dengan wavelet input ya, input waveletnya ini. Jadi ini input wavelet 1 min setengah gitu, kemudian inverse filternya 1, setengah. Nah, karena konvolusi berarti caranya adalah dibalik dulu ya. Nah, perkalian konvolusi kita balik dulu ini ya, jadi setengah 1, kemudian kali jumlah, kemudian kita geser, kali jumlah, kemudian kita geser lagi gitu ya. Itu apa namanya, cara melakukan perkalian konvolusi. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya seperti ini. Yang pertama kita kali jumlah ya, berarti setengah kali 0, atasnya kan 0 nih. Ini 1 kali 1 ya. Setengah minus setengah kali 0 gitu. Jadi kita jumlahkan 0, 1, 0. 0 ditambah 1 tambah 0 hasilnya 1. Kemudian geser ya, geser kanan. Berarti di sini kan ini 1, ini setengahnya. Berarti setengah dikali 1 ditambah setengah kali 1 dikali min setengah gitu ya. Hasilnya berapa? Berarti setengah ditambah min setengah hasilnya 0. Kemudian geser lagi, geser ya. Jadi setengah dikali minus setengah ditambah 1 dikali 0 gitu ya. Hasilnya berapa? Hasilnya minus 1/4. Nah, kemudian kita tulis ya outputnya ini 1,0, minus 1/4. Nah, inilah aktual outputnya. Ternyata mirip gak dengan yang output yang kita inginkan gitu? Ternyata tidak ya. Tidak tidak sama tapi mirip gitu ya. Nah, ternyata hasilnya ini mendekati ya. Mana ini? Oke. Mendekati gitu ya. Hasilnya berapa ini? 1,0, minus 1/4.
ya. Nah, ini tidak sama dengan 1,0,0 tapi dia hasilnya mendekati lah ya, mendekati 1,0,0 yaitu 1,0, minus seperempat. Minus seperempat itu kan berarti berapa? Minus 0,25 ya. Ya masih mendekati 0 lah ya ini. Nah, hasilnya ini. Gitu. Nah, itu cara mengujinya ya. Wavelet inverse yang kita miliki itu udah benar atau belum gitu ya. Ini jadi pertanyaan, wavelet inverse-nya udah benar atau belum? Kalau udah benar, oke, kita uji. Ujinya ya kita lakukan perkalian konvolusi ya antara wavelet yang kita miliki atau input wavelet dengan inverse filternya. Yaitu ini. Oke, kemudian kalau kita tadi ini kan mengujinya hanya mengambil 2 suku ya, yaitu 1,5. Padahal hasilnya berapa sih tadi? Hasilnya kan ada 3 suku ya. 1,5 seperempat. Nah, kita hanya mengambil dua nilai, 1,5. Gimana kalau kita ngambilnya tiga suku, tiga nilai dari inverse filternya atau wavelet inverse-nya. Nah, misalkan berarti di sini 1,5 seperempat. Kita konvolusi ya 1,5 seperempat dengan ini ya wavelet inputnya. Nah, kita coba konvolusi. Nah, ternyata hasilnya 1,00 minus 1/8 ya. Makin mendekati ya. Angka paling belakang ini makin mengecil, artinya kan berarti aktual outputnya itu mendekati dengan desired outputnya. Nah, oke lah ya, sampai sini oke lah ya ini. Nah, sekarang kita cek untuk input wavelet yang lain ya, kita cek untuk input wavelet yang lain. Seperti apa bentuk input wavelet yang lain? Nah, bentuknya seperti ini ya. Minus setengah dan 1 ya. Kalau tadi kan yang pertama kita punya input wavelet itu 1,5 ya. Nah, sekarang kita uji dengan bentuk input wavelet yang lain yaitu minus setengah dan 1. Yang ini ya. Ternyata hasilnya apa? Ternyata hasilnya wavelet inverse-nya itu ini -2, -4, -8 ya. Ini 3 suku, kita ambil 3 nilai ya. Nih. Kemudian kita uji ya lah ya. Seperti biasa kita uji nih wavelet inverse-nya bener nggak nih hasil yang menggunakan tadi ya. Menggunakan transformasi Z ya. Ini masih sama caranya ya menggunakan yang ini nih. Nah, yang ini ya. Sama, cuman diterapkan dengan wavelet input wavelet yang berbeda. Ini input waveletnya adalah -1/2 dan 1. Nah, setelah dilakukan transformasi Z, kemudian kita lakukan pendekatan menggunakan deret Taylor gitu ya. Kemudian kita ambil suku-suku terdepannya. Nah, kita peroleh ini nih ya. Ini wavelet inverse-nya atau operator filternya. Kemudian kita cek ya, kita cek bener nggak sih wavelet inverse ketika dikali wavelet itu hasilnya 1,0,0,0 gitu ya. Nah, kita cek di sini. Kita ambil 2 suku dulu ya, -2, -4. Kemudian input waveletnya adalah -1/2 dan 1 ya. Ini kita konvolusi ya, konvolusi. Ternyata hasilnya gimana? Hasilnya gini. Aktual outputnya 1,0 minus 4. Padahal yang kita inginkan tuh sebenarnya ini gitu ya, 1,0,0. Nah, oke, ternyata ada perbedaan di angka belakangnya yaitu -4. Lebih gede ya dibandingkannya sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu berapa tadi? -1/2 ya. -1/4. Nah, di sini lebih gede. Ini -4. Oke, sekarang kita ngambil 3 suku ya. Ini kan tadi 2 suku ya operatornya ya, -2 dan -4. Sekarang kita ngambil 3 suku, berarti -2, -4, -8. Ternyata ya, ternyata hasilnya itu adalah 1,0,0, -8 loh. Kok yang belakangnya makin besar ya, makin besar. Jadi makin banyak operator filter yang kita gunakan ya angkanya, itu ternyata kok makin besar ininya hasil pengujiannya. Padahal kan kita pinginnya ini ya. Kalau yang di awal itu angka belakangnya mengecil ya. Kalau di sini angka belakangnya justru membesar gitu. Jadi istilahnya angka belakangnya itu tidak konvergen ya atau divergen ya. Kalau yang awal tadi ketika kita punya wavelet yang 1,5 itu angka belakangnya itu konvergen, dia makin lama makin mengecil mendekati 0. Kalau ini makin divergen gitu.
Nah, hasilnya ini ya, 1, 0, 0, -8. Padahal yang kita inginkan seperti ini ya. Nah, ini problem ya, ini problem. Berarti inverse filtering ini sepertinya kurang maksimal ketika digunakan untuk mencari wavelet inverse ya, wavelet inverse atau operator filter ya gitu. Oke. Nah, sekarang gimana kalau gitu, kalau inverse filtering ternyata tidak bisa menghasilkan hasil yang lebih baik gitu ya. Nah, ada metode yang kedua, yaitu metode least square inverse filtering ya. Least square inverse filtering. Caranya gimana? Nah, caranya seperti ini. Misalkan kita punya input wavelet ya, sama ya seperti yang sebelumnya, yaitu 1 dan -1/2 ya. Kemudian kita misalkan saja operator filternya itu A, B. Ini kita misalkan. Nah, berarti aktual outputnya adalah filter dikonvolusi dengan wavelet ya. Berarti kita konvolusi aja ini. Jadi kalau konvolusi kita balik ya, B A ya. Kalau ini kan AB, kalau yang konvolusi berarti kita balik menjadi BA ini ya. Nah, kita konvolusi satu-satu ya. Setelah kita konvolusi, kita dapat aktual outputnya ya. A kemudian koma B min A per 2, koma min B per 2. Ini aktual output ya. Aktual outputnya seperti ini. Sedangkan yang kita inginkan tuh kayak gini kan. Nah, berarti antara aktual output dan desired output itu bisa kita gunakan untuk mencari nilai B dan A atau A dan B-nya gitu. Nah, ini kita bisa cari untuk menentukan nilai A dan B-nya. Caranya gimana? Ya caranya kita cari errornya. Error itu apa sih? Error itu ada perbedaan. Error itu adalah banyaknya perbedaan antara yang kita inginkan dengan yang kenyataannya atau aktualnya seperti apa. Nah, oke, setelah itu berarti caranya kita selisihkan ya. Yang suku pertama kita selisihkan, kemudian kita kuadratkan, kita dijumlahkan dengan selisih kuadrat suku kedua, dijumlahkan lagi dengan selisih kuadrat suku ketiga. Ya. Nah, maka kalau kita tulis persamaan matematisnya, fungsi error itu seperti ini. Dalam kurung A min 1 dikuadratkan, ditambah dalam kurung B min A per 2 dikuadratkan, ditambah dalam kurung min B per 2 dikuadratkan. Ini hasil dari fungsi errornya. Nah, bagaimana caranya agar fungsi error ini nilainya minimum? Ya, caranya adalah dengan melakukan turunan terhadap fungsi error tersebut. Jadi fungsi L ini kita lakukan turunan parsial untuk masing-masing variabel ya, yaitu kita turunkan parsial terhadap variabel A dan kita turunkan parsial terhadap variabel B. Ya. Nah, hasilnya ini kita punya persamaan pertama, kita punya persamaan kedua ya, hasil turunan parsialnya ya. Jadi do L per do A yang pertama dapat fungsi ini, kemudian do L per do B dapat fungsi yang ini. Ya. Kemudian dari dua fungsi ini kita bisa cari nilai A dan B-nya ya. Nah, ini terserah kalian mau pakai metode substitusi eliminasi atau mau pakai metode perkalian matriks ya. Nah, kalau perkalian matriks ya tinggal dicopot aja konstantanya ya, A dan B menjadi matriks sendiri, matriks kolom, kemudian konstantanya ini menjadi matriks persegi ya. Kemudian hasilnya 2,0 ini matriks kolom. Oke. Nah, dari sini tinggal inverse saja ya untuk mendapatkan ini kan A dan B sama dengan inverse dari matriks persegi ini dikali dengan matriks kolomnya yang belakang ini ya, 2 dan 0. Nah, dari sini kita peroleh nilai A dan B-nya. A dan B-nya yaitu A-nya 20 per 21, B-nya 8 per 21. Ya, jadi ini kita peroleh operator filternya atau inverse wavelet-nya. Nah, sekarang kita tes. Bener nggak sih inverse wavelet ini kalau dikali wavelet hasilnya 1? Kita tes gitu ya. Nah, sama seperti sebelumnya kita tes. Jadi konvolusi antara input wavelet ya, input waveletnya ini. Nah, dengan filternya ini, filternya. Atau kita sebut sebagai inverse waveletnya ini. Kita cek ya hasilnya
sesuai nggak dengan apa yang kita inginkan, yaitu 1,0000 gitu ya. Ternyata hasilnya tidak sama dengan 1,0000 ya, tapi hasilnya mirip ya, mirip dengan 1,0,0,0,0. Nah, hasilnya berapa ya? 20/21. 20/21 itu 0,9 bla 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 ya. Kemudian minus 2/21 itu 0,0 bla bla bla. Minus 4/21 itu hasilnya sama dengan minus 0, bla 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 gitu ya. Nah, maka di sini ya ini mendekati ya. Kalau kita ini mendekati apa? 1, 0, dan 0. Nah, inilah hasil dari wavelet inverse menggunakan metode dekonvolusi least square inverse filtering gitu. Ya, itu. Kemudian ini contoh wavelet yang pertama ya. Kemudian sama juga kita terapkan seperti yang sebelumnya ya. Ketika kita mempelajari inverse filtering, kita terapkan dengan jenis wavelet yang kedua ya. Oh ya, sebelumnya kita hitung errornya dulu ya. Ketika kita menggunakan inverse filter ya, kan hasilnya tadi berapa? 1, 0, minus per 4 ya. Ketika kita menggunakan least squares filter, kita mendapatkan hasil 20/21 minus 2/21 minus 4/21. Oke, nah kemudian dari masing-masing metode itu kita hitung errornya ya. Cara menghitung error gimana ya? Tinggal diselisihkan, dikuadratkan, dijumlahkan ya. Berarti antara 1,0,0 ini kita selisihkan dengan 1,0, minus per 4 ya. Selisihkan kuadratkan kemudian jumlah. Hasilnya berapa? Hasilnya 1/16 ya. Hasilnya 1/16. Kemudian kalau least square gimana? Yang barusan kita pelajari sama, tinggal selisihkan ya. 1,0,0 diselisihkan dengan 20/21, minus 2/21, minus 4/21 ya. Diselisihkan, maka kita peroleh ya, diselisihkan berarti apa tadi? Diselisihkan, kuadratkan, kemudian dijumlahkan ya masing-masing ini ya. Jumlahkan hasilnya 1/21. Kita lihat di sini nilai errornya. Untuk yang inverse filter nilainya adalah 1/16. Untuk yang least square filter nilainya 1/21. Kecil mana ini kira-kira kalau kita ngelihat errornya? Berarti errornya lebih kecil yang least square filter ya. Berarti yang least square filter ini lebih akurat ya dibandingkan dengan yang inverse filter. Berarti yang waveletnya inverse waveletnya lebih baik itu yang bawah ya, yang errornya lebih kecil. Gitu ya. Kesimpulan yang pertama ini menggunakan jenis wavelet yang pertama juga ya, 1, minus setengah. Nah, sekarang kita coba menggunakan jenis wavelet yang kedua ya. Jenis wavelet yang kedua itu tadi apa? Minus setengah, 1 ya, minus setengah, 1. Nah, kemudian seperti yang sebelumnya kita mendefinisikan operator filter itu A, B ya, atau wavelet inverse-nya itu A, B. Nah, A, B ini kita lakukan konvolusi terhadap input wavelet ya untuk mendapatkan aktual ya. Sama berarti kita balik dulu. Jadi ini BA ya. Kali kemudian jumlah, kemudian geser, kemudian dikali, dijumlah, geser, dan seterusnya ya. Kita dapat aktual outputnya A/2, kemudian yang keduanya, suku keduanya adalah B/2 plus A, kemudian suku ketiganya adalah B. Nah, output yang kita inginkan itu adalah 1,00 ya. Karena kan di sini filter ini seperti wavelet inverse ya. Wavelet inverse dikali wavelet ya harusnya 1,0,0. Jadi yang kita inginkan adalah outputnya seperti ini. Nah, kita berarti untuk mencari nilai A dan B sama ya. Kita mencari nilai kumulatif energi errornya ya. Jadi yang eh, aktual output yang kita miliki kita kurangi dengan output yang kita inginkan, kemudian dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Itu adalah kumulatif energi errornya. Nah, caranya gimana? Sama seperti yang sebelumnya ya, untuk mendapatkan
aktual output yang mirip dengan yang desired output, maka errornya atau kumulatif energi errornya harus kecil. Cara mencari nilai terkecil dari kumulatif energi error kita lakukan di derivasi ya terhadap masing-masing variabel yaitu A dan B, sama seperti sebelumnya. Maka do L per do A itu dapatnya ini yang pertama ya. Kemudian do L per do B kita dapat persamaan yang kedua. Dari dua persamaan kita bisa selesaikan dengan menggunakan inverse matrik ya. Jadi kita rearrange, kita susun ulang bentuk persamaannya dalam bentuk matrik. Kemudian nilai A dan B ini kita bisa hitung dengan inverse matrik yang depan ini matrik persegi ya kita kali dengan matrik kolom yang ada di belakangnya yaitu minus 1 dan 0. Ketika kita sudah melakukan itu, kita memperoleh nilai A dan B, masing-masing nilai A-nya adalah 10 per 21, kemudian nilai B-nya adalah minus 4 per 21. Ya. Oh sorry, ini minus ya, minus 10 per 21, dan minus 4 per 21 untuk nilai B-nya. Nah, dari sini kita uji, ya kita uji, benar nggak sih nilainya itu 1,0,0, ya berarti kita konvolusi lagi ya antara input wavelet dengan filter koefisien atau operator filter bisa atau wavelet inverse ya, sama saja ya. Gitu. Nah, kita konvolusi ini. Kalau kita konvolusi berarti dibalik ya, yang hasil apa nama operator filternya tadi kita balik menjadi minus 4 per 21 sama minus 10 per 21. Kita kali jumlah geser, kemudian kali jumlah geser, kemudian kali jumlah geser. Dapatnya seperti ini outputnya ya. 5 per 21, kemudian minus 8 per 21, kemudian minus 4 per 21. Nah, kemudian kita cek errornya besar mana nih antara yang inverse filtering dengan yang least square inverse filtering. Nah, kita cek sama. Cara mengeceknya adalah dengan menselisihkan dengan desired output ya, kemudian dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Jadi inverse filter ini yang pertama 1, 0, minus 4 kita selisihkan dengan yang ini 1,0,0 ya. Selisihkan maka kita peroleh energi errornya adalah 16 ya. Kemudian untuk yang least square filter ya, least square filter kita selisihkan ya, berarti 1 dikurang 5 per 21 ya. Dalam kurung dikuadratkan ditambah 0 dikurang minus 8 per 21 dalam kurung dikuadratkan, kemudian berikutnya adalah ditambah 0 dikurangi minus 4 per 21 dikuadratkan. Nah, hasil kuadratnya dijumlahkan, maka kita peroleh 33 per 6 dibagi 441. Nah, ini kan hasilnya berapa ini? Sekitar 0, ya, 0, berapa gitu ya. Nah, 0, berapa. Maka dari itu ya akhirnya kita bisa lihat mana error terbesarnya. Ya, error terbesarnya jelas yang ini ya, 16 ya. Nah, berarti inverse filter nilai errornya lebih besar dibandingkan yang least square inverse filtering yang kedua ya. Ini 0, berapa gitu ya, ini 16, jauh ya bedanya ya. Jadi itu metode untuk mendapatkan wavelet inverse ya, di mana wavelet inverse itu nanti kita akan gunakan untuk melakukan dekonvolusi ya. Nah, dekonvolusi itu tujuannya apa? Tujuannya adalah kita akan mendapatkan ini. Nah, ini ya. Dari yang pertama itu kita punya W ya kan, kemudian kita punya seismogram, kemudian di sini kita punya wavelet inverse gitu ya. Nah, dikonvolusi kan. Nah, dari yang hasil konvolusi wavelet inverse dengan seismogram, maka kita akan mendapatkan impuls respon atau E. E ini bisa kita sebut ya, sebutan lain dari impuls respon adalah RC. Pendekatan dari RC atau reflectivity koefisien ya, koefisien refleksi. Oke ya, untuk materi hari ini sebenarnya saya berharap ini kalian paham ya. Ini kalian paham dulu untuk yang inverse filtering. Kemudian nanti untuk berikutnya baru kita
beranjak ke ini dekonvolusi. Nanti dekonvolusi ada berbagai macam jenis ya. Ada spiking dekonvolusi, ada prediction dekonvolusi gitu ya. Predicted deconvolution gitu ya, ada spiking deconvolution. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari setelah materi ini. Jadi ini sengaja saya pisah dulu ya, agar kalian bisa fokus mendalami yang ini dulu. Nanti setelah kalian paham, baru kita apply, kita aplikasikan ke apa namanya proses dekonvolusi untuk data seismik ya atau seismogram. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan tidak? Silakan yang ada pertanyaan. Untuk absensi, ada yang mengalami kesulitan absensi nggak? Aman, Pak. Aman ya absensi ya. Ini berapa sih yang hadir? Ada 39 ya. 39 berarti 38 ya selain saya. Ya, 37 yang hadir 39. Berarti satu orang belum absen ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Ya, oke. Kalau gitu untuk materi hari ini segini dulu ya. Nanti untuk berikutnya kita akan membahas panjang lebar mengenai dekonvolusi data seismik ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kuliah hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga sukses selalu untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya nantinya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.